Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada beberapa quotes yang boleh kamu bawa pulang. Theosophy is who theosophy does. Not think, not studies, not feel, but does. Ilmu iku kelakone kanthi laku. Versi bahasa Inggris. Jadi teosofi itu siapa yang menjalaninya, bukan yang memikirkannya, bukan yang mengkajinya kayak malam hari ini, bukan yang merasakannya saja, tapi yang menjalankannya. Tadi ada banyak rumus-rumus tentang perjalanan, tentang kebaikan. Ya lakukan. Itu yang kedua. Sebelum jiwa dapat memahami, harmoni dalam diri harus dicapai, dan mata lahiriah dibuat buta dari segala ilusi. Ini dalam penjelasannya, tapi kamu bisa menangkap pasti. Sebelum jiwamu bisa paham yang saya jelaskan tadi, malam ini hanya akalmu yang menangkap sebenarnya. Jiwamu belum paham. Jiwa yang paham itu nanti dia sadar. Cuma untuk melahirkan kesadaran ini butuh dirimu beres dulu, harmonis dulu. Dan butuh membutakan diri dari ilusi-ilusi dunia, tipuan-tipuannya dunia. Nanti jiwamu akan sadar. Kalau jiwamu sadar, kualitas hidupmu akan meningkat. Itu rumus kedua. Rumus yang ketiga ini mengingatkan hati-hati. Kebajikan dan kebijaksanaan adalah sesuatu yang luhur. Namun kalau keduanya melahirkan kesombongan dan keterpisahan dari semua manusia yang lain, maka keduanya hanya menjadi belokan-belokan penonjolan diri dalam bentuk yang terlihat lebih baik. Belajar filsafat, belajar kebijaksanaan, menjalankan kebajikan, itu mulia. Tapi kalau ternyata efeknya adalah kamu merasa mulia, maka itu sebenarnya sebentuk kesombongan, penonjolan diri. Jadi lakukan perbuatan mulia tanpa kamu merasa sebagai orang yang mulia. Karena dua hal ini kebalikannya. Jadilah orang mulia, tapi jangan jadi orang yang merasa mulia. Karena merasa mulia itu blunder kemanusiaan, membuatmu terpisah, merasa elit, merasa penting. Nah, itu kesombongan. Masih ada ternyata. Ini rumus kebijaksanaan. Bertindak dengan bijaksana pada saat tindakan dibutuhkan, atau menunggu dengan sabar pada saatnya harus tenang, akan membuat orang selaras dengan gelombang kehidupan. Tidak peduli dengan hukum ini akan membawa seseorang ke dalam antusiasme yang tak rasional atau putus asa yang mendalam. Waktunya bergerak, bergeraklah. Waktunya diam, diamlah. Salah milih keputusan kapan bergerak, kapan diam. Hasilnya dua. Semangat tapi tidak rasional, atau putus asa karena gagal. Jadi waktunya gerak, gerak aja. Waktunya diam, diam. Kalau tidak, kamu akan kecewa. Waktunya nembak, ya ditembak. Waktunya nunggu, ya ditunggu. Waktunya nunggu kok kamu tembak, nanti ya ditolak, kamu kecewa mendalam. Sudah antusias tapi kecewa karena kamu tidak rasional. Ya. Atau waktunya nembak, waktunya diem, kamu nembak. Waktunya nembak, kamu diem. Dia sudah nunggu-nunggu, kamu diem aja. Ya, nanti ditembak orang lain, kamu nangis-nangis. Oke, nah ya. Nanti kalau ditanya, enggak kok Pak, saya enggak sedih. Cintaku tulus kok Pak. Tulus tapi ngomongnya sambil nangis. Oke. Ini nasihatnya Blavatsky lagi. Penghalang paling utama yang merintangi para ilmuwan atau para filosof mungkin untuk percaya pada Tuhan dan hal spiritual adalah pandangan materialisme mereka. Orang yang terjebak materialis
hanya percaya yang benar itu yang kelihatan mata dan bisa dijangkau oleh akalnya, biasanya memang susah menerima yang spiritual, termasuk Tuhan. Kalau zaman itu banyak orang ateis karena terjebak materialis. Kita juga sebenarnya selama ini lebih sering diajari untuk bersikap materialis. Kenapa sekarang banyak konflik? Itu kalkulasinya material. Seolah-olah kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan itu kuncinya di hal-hal yang kelihatan mata. Harus jadi presiden atau harus tidak jadi presiden, harus mendukung A atau harus mendukung B. Hari ini kita susah. Kalau saya ngomong kesejahteraan, bayanganmu pasti ekonomi. Kalau saya ngomong kemakmuran, juga ekonomi yang ada di pikiranmu. Kebahagiaan mungkin yang pertama-tama kecukupan ekonomi. Itu otak kita sebenarnya sangat bau materi. Padahal kemarin sejak Diogenes, sejak Nasruddin kita diajari bahwa bukan itu yang namanya kaya. Bukan itu yang namanya makmur dan sejahtera. Cuma kita banyak terjebak di materialisme. Dan yang terakhir katanya Blavatsky, the cruelest tyrann, tiran yang paling kejam itu public opinion, pandangan masyarakat. Dan hari ini kamu rasakan itu lewat Twitter, Facebook, Instagram. Maka rumusnya apa? Jangan terlalu pusing dengan public opinion. Karena public opinion bisa iya, bisa tidak. Kalau hari ini kan banyak tidaknya daripada iyanya. Karena dia adalah tiran yang paling kejam. Masih banyak parameter-parameter kebenaran yang lain yang lebih hakiki dibandingkan public opinion. Oke, alhamdulillah. Itu kenalan kita dengan teosofi lewat Blavatsky. Masih sangat banyak wacananya, sangat banyak isu-isunya. Saya bilang tadi, saya membawa beberapa saja yang mungkin relevan untuk ngaji kita. Termasuk dalam rangka mengantarkan kita ketemu tokoh terakhir kita bulan ini minggu depan, yaitu Raden Mas Sosrokartono, yang dipandang juga salah seorang tokoh teosofi. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.